Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan sama-sama belajar ya mengenai contoh SPL homogen yang termasuk ke dalam penyelesaian jenis trivial. Nanti kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Selesaikan SPL berikut. Di sini sudah disediakan satu SPL yang terdiri dari 3 persamaan dan 3 variabel, yaitu X, Y, Z. Meskipun persamaan yang pertama ini belum lengkap ya variabelnya, tapi tidak menjadi suatu kendala. Tinggal kita tambahkan plus 0Z. Itu nanti akan lengkap. X, Y, Z. Oke, karena kita akan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, maka langkah yang pertama adalah mengubah ke bentuk matriks diperbesar. Caranya sangat sederhana sekali ya. Kita akan isi baris yang pertama dari persamaan yang pertama. X-nya 1, ya, Y-nya 2. Kemudian Z-nya nggak ada, berarti 0. Sama dengan 0, 0. Ya. Baris yang kedua, min 1, min 2, 1, 0. Min 1, min 2, 1, 0. Baris yang ketiga, 2, 3, 1, 0. 2, 3, 1, 0. Selesai. Mengubah SPL ke dalam bentuk matriks. Berikutnya, karena menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, ya kita harus mengubah melalui OBE ke bentuk eselon baris tereduksi. Kita lihat baris yang pertama, paling kiri ya harus terbentuk satu utama. Ya, ini memungkinkan ya, sudah ada angkanya dan angkanya 1. Berarti kita tidak bersusah payah lagi untuk mengubah menjadi satu utama. Ya. Berarti sudah ada satu utamanya, yang mana? Ya, inilah satu utamanya. Kemudian di bawah satu utama dan di atas satu utama itu harus 0. Di atas nggak ada, berarti yang di bawah harus 0. Negatif 1 dan 2 ini harus 0. Kita harus membuat rumusnya. Baris yang kedua rumusnya letaknya di B2, satu utamanya B1. Berarti B2 dikurangi negatif 1 kali B1. Atau boleh dimodifikasi menjadi B2 plus 1 kali B1. Itu juga boleh ya. Kemudian kita akan mencari rumus untuk baris yang ketiga. Letaknya di B3, satu utamanya di B1. Berarti rumusnya B3 dikurangi 2B1. Oke, kita akan lakukan perubahannya. Baris yang pertama tidak mengalami perubahan 1, 2, 0, 0. Baris yang kedua mengalami perubahan. Kita mulai dari sini. Negatif 1 dikurangi negatif 1 kali 1. Berarti 0. Negatif 2 dikurangi negatif 1 kali 2. Berarti negatif 2 ditambah 2. 0. 1 dikurangi negatif 1 kali 0. Berarti 1. 0 dikurangi negatif 1 kali 0, ya tetap 0. Baris yang ketiga, 2 dikurangi 2 kali 1, 0. 3 dikurangi 2 kali 2, berarti 3 dikurangi 4, negatif 1. 1 dikurangi 2 kali 0, 1. 0 dikurangi 2 kali 0 tetap 0.
Selesai, kita melakukan perubahan untuk baris yang ketiga. Berikutnya, setelah kolom 1 ya, selain 1 utama 0 semua, berarti kita beralih ke baris yang kedua untuk menentukan 1 utama di sini. Harus lebih kanan, berarti ini kan. Nah, ternyata 0. 0 itu tidak mungkin diubah menjadi 1 ya, melalui OBE itu tidak memungkinkan ya. Pilihannya berarti tukarlah baris 2 dengan baris 3 ya, berarti di sini tukar B2 dengan B3 supaya di sini bisa menjadi 1. Nggak boleh langsung ke sini ya, nggak boleh, karena ini memungkinkan melakukan pertukaran baris ya. Berarti tukar baris 2 dengan baris 3 ya. Hasilnya seperti ini. Ya, tinggal ditukar aja ya. Baris 3 di baris 2, baris 2 di baris ketiga. Nah, masih kita harus menentukan 1 utama. Berarti di sini ya, karena ini sudah tidak 0. Kalau 0 tidak mungkin diubah menjadi 1. Kalau min 1 diubah menjadi 1 mungkin, yaitu dengan dibagi dengan angkanya sendiri. Letaknya di B2, berarti dibagi dengan min 1. Baris yang pertama dan ketiga tetap, yang mengalami perubahan hanya baris yang kedua. Semuanya dibagi negatif 1. 0 dibagi negatif 1, 0. Negatif 1 dibagi negatif 1, 1. 1 dibagi negatif 1, negatif 1. 0 dibagi negatif 1, 0. Selesai. Kemudian, setelah terbentuk 1 utama, berarti di bawah 1 utama dan di atas 1 utama itu harus 0. Di bawah sudah 0, di atas belum, yang 2 ini belum 0, berarti harus diubah menjadi 0. 2 letaknya di B1, 1 utamanya di B2. Berarti rumusnya B1 dikurangi 2B2. Kita akan lakukan perubahan. Baris kedua dan ketiga tidak mengalami perubahan. Baris pertama saja yang mengalami perubahan. Sesuaikan dengan rumusnya perubahannya. Mulai dari 1. 1 dikurangi 2 kali B2. B2-nya 0. Berarti 1 dikurangi 0. 1. 2 dikurangi 2 kali B2. B2-nya adalah 1. Berarti 2 dikurangi 2, 0. Berikutnya, 0 dikurangi 2 kali B2-nya negatif 1. Berarti 0 ditambah 2. Berarti 2. Berikutnya, 0 dikurangi 2 kali B2-nya 0, ya tetap 0 di sini. Oke, berhasil ya. 1 utama di bawah dan di atasnya menjadi 0. Berikutnya, kita beralih ke baris yang ketiga. Buat 1 utama, mungkin atau tidak. Mungkin ya di sini, ini adalah 1 utama. Kebetulan juga sudah 1, berarti tidak perlu mengalami pembagian di sini ya. Karena sudah 1 sehingga kita sebut menjadi 1 utama. Berikutnya, di bawah 1 utama atau di atas 1 utama harus 0. Di bawah nggak ada, yang ada di atas. Berarti 2 dan negatif 1 ini harus 0. Kita buat rumusnya untuk baris yang pertama. Letaknya di baris yang pertama. 1 utamanya di baris yang ketiga. Berarti rumusnya adalah B1 dikurangi 2B3. Rumus untuk baris yang ketiga. Letaknya di mana? Baris yang kedua. Letaknya di B2. 1 utamanya B3. Berarti rumusnya B2 dikurangi negatif 1 B3. Oke, kita hitung perubahannya ya. Baris yang ketiga tidak mengalami perubahan ya. Kita mulai dari baris yang pertama ya di sini.
0 dikurangi 2 kali 0. Berarti 1 ya. Kemudian 0 dikurangi 2 kali 0. 0. 2 dikurangi 2 kali 1. Berarti 0. Kemudian 0 dikurangi 2 kali 0. 0. Selesai baris yang pertama. Baris yang kedua. 0 dikurangi negatif 1 kali 0. Ya, 0. Ya. Berikutnya 1 dikurangi negatif 1 kali 0. Berarti 1. Berikutnya negatif 1 dikurangi negatif 1 kali 1. Berarti 0. Kemudian 0 dikurangi negatif 1 kali 0. 0 juga. Berhasil kita melakukan perubahan untuk baris yang nomor 2. Kemudian kita juga berhasil ya mengubah kolom ketiga selain satu utamanya 0 semua. Nah, kalau kita perhatikan matrik ini sudah terbentuk yang namanya eselon baris tereduksi. Nah, tinggal kita tentukan nilai-nilai variabelnya ya. Jadi penyelesaiannya adalah 1, ini kolom pertama itu untuk variabel X. Yang lainnya 0, berarti X sama dengan 0. Kemudian dari baris yang kedua, yang 1 ini ada di kolom kedua. Kolom kedua itu untuk variabel Y. Berarti Y-nya bernilai 0. Dari baris yang ketiga, 1 ini terletak di kolom ketiga. Ya. Kemudian di sini nilainya adalah 0, berarti diperoleh Z-nya sama dengan 0. Jadi diperoleh penyelesaiannya adalah X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Hanya ada satu penyelesaian dan semua nilai penyelesaiannya itu adalah 0. Nilai variabelnya adalah 0. Maka dapat kita simpulkan ya, karena seluruh nilai variabel adalah 0, maka penyelesaiannya termasuk ke dalam penyelesaian trivial. Satu-satunya dan semuanya bernilai 0. Oke, mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.